ma'rifatu uluwillahi jalla jalaluh, mengenal ketinggian Allah, karena dari setiap nama Allah akan mengandung sifat. Ya, dari nama Allah Al-Ali atau nama Allah Al-A'la atau Al-Muta'ali yang maha tinggi, mengandung makna sifat ulu, ketinggian. Yang mana ketinggian Allah Subhanahu wa taala di sini kata para ulama ada dua maknanya. Uluwul dzat dan uluwus sifat. Tingginya zat Allah dan tinggi pula sifatnya. Tingginya zat Allah Subhanahu wa taala yakni laisa syai' fawqahu. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau berdoa di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, Ya Allah, Allahumma antal awwal laisa fawqahu syai'. Allahumma antal awwal laisa qablahu syai' wa antal akhir wa laisa ba'dahu syai' wa antal zahir laisa fawqahu syai' wa antal batin. Di dalam doa beliau kurang lebihnya beliau mengatakan, Ya Allah, Engkau adalah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelum kamu, dan Engkau adalah zat yang maha akhir, tidak ada setelah Engkau. Engkaulah al-zahir, yang maha zahir, tidak ada di atasmu sesuatu pun. Jadi Allah Ta'ala itu paling tinggi. Nah, uluwu zat, demikian juga uluwu sifat. Tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menandinginya. Allah Ta'ala memiliki banyak sifat, baik itu sifat penyayang, rahmah, ataupun Allah Ta'ala memiliki sifat adil. Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Qahhar dan yang lainnya. Maka seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang melebihinya. Tidak ada yang lebih penyayang dari Allah, tidak ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita akan lihat beberapa dalilnya terlebih dahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama untuk dirinya sendiri dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi, yaitu Al-Ali, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Allah Ta'ala berfirman, Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu kebesaran Allah, dialah Allah yang maha hak, dan apa saja yang mereka seru, yang mereka panggil selain Allah adalah kebatilan. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, menamai dirinya dengan nama Al-Ali. Maka boleh kita memanggil Allah dengan nama tersebut, Ya Al-Ali, sebagaimana bolehnya kita memanggil Allah dengan Ya Rahman, Ya Razzaq, dan seterusnya. Ya Jabbar, Ya Qahhar. Al-Ali salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia boleh bernama dengan nama Ali. Hanya saja para ulama mengatakan yang tidak boleh seorang hamba menamai dirinya itu dengan nama Ismul Jalalah, yaitu Allah atau Ar-Rahman. Para ulama melarang seorang itu menamai dirinya dengan nama Allah Ta'ala, dengan nama Allah ataupun Ar-Rahman. Selain itu maka boleh. Latif itu nama Allah, ya. Rauf, demikian juga Ali. Akan tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada yang menyamai Allah dan tidak ada yang menandinginya. Baik, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 23 sama seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha
maha besar. Taib. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'la. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la itu sendiri. Allah taala berfirman di awal ayat, "Sabbih isma rabbik al-a'la." Sabbih isma rabbik al-a'la. Bertasbihlah ya Muhammad dengan menyebut nama Allah Al-A'la. Maka Al-A'la adalah salah satu nama Allah. Ya A'la, ya Al-A'la, wahai Allah yang maha tinggi. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ketinggian. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-9, Allah taala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'ali." Dialah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata, dan dia maha besar lagi maha tinggi. Nah, maka para jemaah juga Allah Subhanahu wa taala, para hamba atau kita semua mengenal Allah taala dengan nama-namanya ini. Dan salah satu nama dari nama Allah taala menunjukkan ketinggian, bahwasanya Allah taala maha tinggi. Allah menamai dirinya Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali. Ini nama-nama Allah yang mengandung makna ketinggian, yang pada setiap nama ini mengandung sifat, yaitu tadi sifat ulu. Allah punya sifat ulu, punya sifat rahmah, ya, ar-rizqu, al-ilmu. Ini sifat-sifat Allah. Allah punya sifat ilmu, berilmu. Ya, demikian juga Allah taala memiliki sifat al-ulu, tinggi. Taib. Nah, dari sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala di sini, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ketinggian Allah taala itu, disebutkan secara mutlak dan disebutkan juga secara muqayyad. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara mutlak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dan dialah penguasa secara mutlak di atas semua hamba. Fawqa ibadihi, di atas semua hamba. Ya, seperti tadi ya, mana az-zahir. Dalam surat Al-Hadid Allah taala menyebutkan, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu." Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin. Ketika Nabi SAW menyebutkan dialah Allah yang maha zahir, laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah taala paling tinggi, baik itu zatnya ataupun sifatnya. Tidak ada yang menandingin Allah ketinggiannya. Nah, oleh karena itu ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang ketinggian Allah taala tadi secara mutlak. Di antaranya tadi surah Al-An'am ayat 61. Artinya kemutlakan. Tidak kita tentukan tingginya itu seberapa, nggak boleh, ya. Dan itu terlarang bagi kita semua untuk menanyakan kaifiat tingginya Allah itu semana. Hanya saja secara mutlak, bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, nggak ada sesuatu pun di atasnya. Oleh karena itu, sungguh sangatlah batil perkataan sebagian orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Allah taala itu di hati, Allah taala itu di sini dan di situ, tanpa ada dalil, ataupun menggunakan dalil tapi bukan itu yang dimaksud. Karena kita harus mensucikan Allah dan meninggikannya setinggi-tingginya. Tidak boleh ada sesuatu pun yang melebihi ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dimaksud, yang terkandung dalam nama-nama tadi. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, beliau mengajarkan doa ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Disucikan Allah, maha suci Allah, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
Dan dalil-dalil hadis yang lainnya di mana Nabi SAW menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kata para ulama, ketika kita ingin mengumpulkan semua dalil-dalil baik Al-Qur'an ataupun hadis yang menunjukkan ketinggian zat Allah, itu akan didapati dalilnya bukan 1, 2, 10, 20, ribuan. Ribuan. Karena ayat Al-Qur'an saja hampir mencapai 6.000-an lebih. Belum lagi hadis-hadis. Ribuan dalil yang menunjukkan ketinggian Allah. Sehingga jangan pernah dan jangan sampai kita meyakini dan menyatakan perkataan atau pernyataan yang menunjukkan Allah Ta'ala itu rendah. Karena kalau kita katakan Allah Ta'ala di mana-mana zatnya, apalagi kalau sampai meyakini zatnya Allah menyatu dengan makhluk, fa na'udzubillah, maha suci Allah. Karena Allah Ta'ala tidak menyatu dengan makhluk, maha suci dia. Sementara Nabi SAW sendiri tidak pernah meyakini dan tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa zat Allah bersatu dengan makhluk. Tetap Nabi mengatakan dia paling tinggi, gak ada sesuatu di atasnya, gak ada yang melampaui Allah tingginya, dia paling tinggi. Nah, nanti akan kita sebutkan ketinggian Allah, ketinggian zatnya itu tidak mengharuskan ya dia jauh dari hambanya, sehingga nanti akan kita dapatkan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dekat. Nah, dekat itu juga tidak mengharuskan harus menempel, ya kan? Tidak mengharuskan kata dekat itu harus menempel. Keluarga kita mungkin ada di luar kota, di luar negeri, tapi sering kita mengatakan dia dekat dengan saya, ya kan? Dia dekat dengan saya, dia bersama saya. Nah, seperti itu. Taib, nanti kita lihat satu demi satu dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, kita melihat tadi bagaimana ketinggian Allah Ta'ala secara mutlak, atau firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Sajdah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mudabbir, yang mengatur, yudabbirul amra. Allah lah yang mengutus, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala urusan. Dari mana? Minas sama ilal ardi. Dari langit ke bumi. Nah, ini juga dalil, salah satu contoh yang menunjukkan bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dia mudabbir, yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 10, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Siapa saja yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya milik Allah saja semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang thayyib naik kepadanya. Yang namanya naik itu bukan kemana-mana, tapi naik kemana kalau naik itu? Ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih. Jadi kalimat-kalimat thayyib yang diucapkan oleh manusia dan amal soleh itu dinaikkan, diangkat oleh malaikat menuju Allah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, ya, maka nggak perlu malaikat itu membawa catatan amal tadi ke atas, kan udah di mana-mana, udah di sini aja ya Allah, kan udah di mana-mana, ya. Taib. Nah, ini sebagian dalil saja yang menunjukkan ketinggian secara mutlak. Nah, dari pembagian tadi kata para ulama bahwasanya ketinggian Allah Ta'ala tadi maknanya ada ulu zat, ada ulu sifat. Tingginya zat Allah dan tingginya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan melihat ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam beberapa ayat bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Manusia punya sifat atau tidak?
Punya. Tapi sifat-sifat manusia punya kekurangan. Nggak bisa disifati dengan sifat yang tinggi. Jelas ya? Sifat-sifat kita itu penuh kekurangan. Walaupun seorang dikatakan dia jawad, dermawan, tapi ada batasan kedermawanannya. Ketika seorang dikatakan penyayang, dia punya sifat rahmah, penyayang, ya, dan pada setiap orang ada sifat penyayangnya, tapi ada batasan. Tidak sama seperti sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu seterusnya. Manusia memiliki banyak sifat dan berbeda-beda. Allah taala juga punya sifat, tapi sifat yang dimiliki oleh Allah taala itu maha tinggi. Ketinggian sifat. Makanya tadi makna tinggi itu ada dua. Ketinggian zatnya Allah dan tingginya sifat. Nah, ketinggian sifat Allah itu disebutkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 60. Allah taala berfirman, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus saw." Ya, mathalus saw walillahil mathalul a'la. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, maka mereka mempunyai sifat yang jelek, mathalus saw. Mereka punya sifat yang jelek, walillahil mathalul a'la. Sementara Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Jadi makna tinggi untuk Allah taala tadi ada tinggi zat, ada tinggi sifat. Ini dalil-dalil menunjukkan Allah memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi, yang tidak ada melebihi tingginya sifat Allah. Gak ada yang melebihi adilnya Allah, tidak ada yang melebihi rahmatnya, tidak ada yang melebihi rizkinya, tidak ada yang melebihi ilmunya, tidak ada yang melebihi pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Sama manusia mendengar melihat, tapi apakah sama mendengar dan melihatnya Allah dengan makhluk? Enggak sama. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Adapun Allah melihat segala sesuatu. Dia mendengar bisik-bisik manusia. Mendengar atau tidak? Dengar. Ya. Wala salasatin illa huwa rabi'uhum. Ya. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik, Allah yang keempatnya. Tidaklah 4 berbisik-bisik, Allah yang kelimanya. Begitu seterusnya. Ya kan, dalam surat Al-Mujadalah itu. Taib, yang nanti akan kita bacakan juga. Nah, maka semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu tinggi. Nah, ini makna ulu bagi Allah, yakni ulu sifat. Nah, demikian juga di dalam surat Ar-Rum. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27, Allah Ta'ala menyebutkan juga tentang sifatnya yang tinggi tadi. Wa huwallazi yabda'ul khalqa. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu. Kemudian dia mengulangi lagi. Wa huwa ahwanu alaih. Dan mengulangi penciptaan itu lebih ringan bagi Allah. Lebih gampang daripada menciptakan dari awal. Ya, jadi menghidupkan manusia kembali nanti di hari akhirat itu lebih gampang bagi Allah. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ardi. Dan milik Allah lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Tidak ada yang menyamai ataupun melebihi ketinggian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka itu tadi berkenaan dengan ulu sifat. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang tidak ada menandinginya, melebihinya, menyamainya sesuatu pun. Tidak ada. Allah Ta'ala maha tinggi, yaitu tinggi dalam makna tinggi tadi, tingginya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia punya sifat, maka tidak akan sama dan tidak akan menyamai dan tidak akan menandingi dari ketinggian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita melihat ketinggian zatnya yang sudah kita singgung di awal tadi. Makna ulu di sini juga adalah ulu zat. Tingginya zat Allah yang tidak menyatu dengan makhluk. Ya, zatullah ba'inah 'anil makhluk. Bahwasanya zat Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak menempel, tidak menyatu dengan makhluknya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kita akan melihat dalil-dalil yang menunjukkan ketinggiannya zat Allah. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan tingginya zat Allah. Di antara dalil-dalil umum yang mutlak tadi sudah kita sebutkan, seperti wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya, dia maha perkasa, maha memaksa, dan dia di atas hamba-hambanya. Ini mutlak, ketinggian yang mutlak. Tapi terkadang kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan istawanya dia dengan kalimat apa? Istawa. Kalau kita melihat makna istawa secara bahasa, yang nanti akan kita lihat beberapa dalil yang di sana Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dia istawa. Tapi kalau kita kumpulkan, terkadang Allah menyebutkan istawa alal arsh, terkadang Allah Ta'ala menyebutkan istawa ilas sama. Istawa alal arsh, istawa ilas sama. Kedua-duanya ini menunjukkan ketinggian. Ya, kenapa? Karena kedua makhluk tadi itu di atas kita semua. Iya atau tidak? Arsy itu di mana arsy? Di mana letaknya arsy? Di atas. Di atas langit yang ketujuh. As-sama di mana sama posisinya? Hah? Langit di mana posisinya? Di bawah. Di mana posisi langit? Nah, di atas. Ya, ada sebagian orang membenturkan dalil ini. Kadang Allah menyebutkan istawa alal ars, istawa ilas sama, lalu mereka pun menjadi bingung. Yang benar Allah itu di langit atau di ars? Loh, kok tambah bingung kamu? Iya kan? Tadi kan sudah kita bahas bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi secara mutlak, ya kan? Mutlak. Kita tinggikan dulu dia. Nanti baru kita lihat ini makna istawa ilas sama dan istawa alal arsnya tadi. Kita tinggikan dahulu karena dalilnya banyak sekali. Tadi yang sudah kita sebutkan yang menunjukkan ketinggian. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Ya, atau Nabi SAW tadi mengatakan subhana rabbiyal a'la, menunjukkan, atau ketika Nabi mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, beliau menunjuk ke langit. Ya. Taib. Nah, maka kita lihat makna istawa itu ada beberapa penggunaannya. Kadang istawa tujuannya adalah dipakai secara bahasa ini ya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan. Seperti seorang imam atau ketika seorang imam mengatakan istawu, ya kan? Itu dari istawa. Istawu sufufakum. Apa maknanya itu? Sama ratakan ataupun sempurnakan. Ya, istawa itu bisa bermakna banyak dia. Bisa bermakna sempurna, bisa bermakna sama, bisa bermakna menyamaratakan. Terutama bermakna sempurna, istawa. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa yang sudah mencapai masa balighnya di surat Al-Qasas. Ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Ketika Nabi Musa sudah mencapai masa balighnya, wastawa, istawa, maksudnya sempurna, maka kami berikan dia hikmah dan ilmu, hukum. Kenapa? Udah baligh dan sudah sempurna balighnya. Ini penggunaan makna istawa dulu secara bahasa maksudnya. Ini kan bahasa Arab. Nah, nanti baru kita beranjak ataupun berpindah kepada makna istawa ilas sama dan istawa alal arsh. Ya. Nah, kemudian as-sama. As-sama atau samawat. Dijamakkan dia samawat, yang mana hamzahnya itu samaun, hamzahnya diganti waw ketika mau dijamakkan. Ini bisa dibahas nanti dalam ilmu nahwu. Begitu ya. Jadi isim-isim yang diakhiri oleh hamzah ketika mau dijamak, ya, dia dirubah hamzahnya itu dengan waw. Jadi samawat. Nah, gitu ya, samawat. Samaun jadi samawat.
Taib. Nah, as-sama itu sendiri kalau kita telusuri dari sisi bahasa, maknanya apa? Dari sisi bahasa dulu, apa arti samaun? Apa artinya? Tinggi. Dari fi'il sama yasmu, samaan. Seperti ya, syafa yashfi shifaan. Nah, itu dia mirip fi'ilnya. Sama yasmu ya, samaan. Da'a yad'u du'aan. Memunculkan hamzah dia dari gantian apa? Alif lazimah. Ya, gantian huruf illah. Nah, itu juga harus dibahas dalam ilmu bahasa, gitu ya. Arti sama yasmu, samaan itu bermakna ulu, tinggi. Bisa lihat di kamus bahasa Arab. Arti sama yasmu, samaan artinya tinggi. Ya, istawa itu bisa bermakna jadi sempurna, ila, ala, ini adalah huruf-huruf. Dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf-huruf jar. Ya, huruf-huruf jar. Huruf-huruf ini itu ada maknanya, ada tujuannya ketika dia digandengkan dengan fi'il. Saya kasih contoh. Fi'il da'a. Da'a. Ini bisa bermakna mengundang, berdoa, berdakwah. Ya, da'a, dakwatan, duaan. Nah, fi'il da'a kalau digandengkan dengan huruf lam jer, da'a li fulan, da'a li fulan, berarti apa? Dia mendoakan kebaikan untuk si fulan. Itu dia bahasa Arab. Ya, da'a li pakai huruf jar. Maksudnya apa? Dia mendoakan kebaikan untuk si fulan, da'a li fulan. Misalnya, da'autu liwalidayya. Aku mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuaku. Tapi ketika kita ganti li-nya ini dengan ala, beda lagi maknanya. Da'a ala fulan. Dia mendoakan keburukan untuk si fulan. Seperti da'a al-walid ala waladihi. Nah, ini orang tua itu mendoakan keburukan untuk anaknya. Pakai ala, bukan pakai li. Fi'ilnya sama, tapi berubah makna ketika penggunaan huruf. Li dengan ala. Satu lagi, da'a lalu dengan gandengan huruf ilah. Da'a ilah. Maka ini maknanya mengajak. Da'autu ilallah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ya, beda atau tidak? Nah, begitu juga ketika kita tadi melihat, nanti kita akan lihat dalil-dalilnya, ayat-ayatnya. Kadang Allah mengatakan istawa ilas sama. Terkadang Allah menyebutkan istawa alal arsh. Sebenarnya kedua-duanya mengandung makna ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua-duanya mengandung makna ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang sebagian orang tidak menguasai tadi kaidah-kaidah tadi. Sehingga justru ini membuat mereka terkena syubhat. Jadi bingung kan begitu. Padahal tadi sudah kita sebutkan di awal bahwasanya cukup bagi kita meyakini kemutlakan bagi Allah, dialah maha tinggi. Ya, tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya ataupun mendahuluinya ataupun yang melebihi ketinggiannya di atasnya. Taib. Nah, kita lihat seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Fussilat, surat Fussilat ayat yang ke-11. Allah taala berfirman, "Tsummastawa ilas sama", kata Allah. Kemudian Allah istawa ilas sama. Istawa ilas sama. Allah istawa, ya, ilas sama. Nah, ini menunjukkan ketinggian bagi Allah, tapi mutlak. Paham ya? Kenapa? Karena tidak ditentukan. Langit itu kan ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak ditentukan. Nah, ini mutlak. Masih dia pada uluwul mutlak tadi, ketinggian yang mutlak.
tinggi. Ya, tsumma stawa ilas sama. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian apa saja yang ada di bumi ini, semuanya. Kemudian dia istawa ilas sama. Dia istawa ya di langit. Ini mengandung makna tinggi. Adapun ketika